Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kau jaminanku dalam hidupku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu, Tuhan.
Shalom, apa kabar jemaat GLC? Kita bersyukur karena sehingga saat ini kita masih dapat bersama-sama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online ini. Mari terlebih dahulu kita mau mengucap syukur dan kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengurapi ibadah online ini, berkatilah firman-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah pernyataan kebenaran firman Tuhan ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, dan kami berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh hidup kami. Semua itu kami ikat dan kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul atau bertema Hidup Orang Percaya di Dalam Tangan Tuhan. Hidup orang percaya di dalam tangan Tuhan, ya. Orang percaya atau orang yang benar, ya. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Pengkhotbah pasal ke-9 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mari kita membacanya bersama-sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib manusia, nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, dan dikaruniakan Tuhan kepadamu
di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, anak kepada Raja Daud di kota Yerusalem. Ya, Salomo mengungkapkan apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan tentang kehidupan manusia di bawah kolong langit ini. Betapa sedihnya kondisi keadaan manusia di dunia ini, karena apa saja yang dikerjakan, yang diusahakan tidak berguna, tidak bermanfaat, dikatakan. Pengkhotbah menyatakan, sama ada orang benar atau orang fasik, orang percaya atau tidak percaya, orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat, orang rajin, orang malas, orang jujur, orang pembohong, semuanya sama saja tidak berguna, semuanya sia-sia hidup di bawah kolong langit ini. Karena semuanya pasti mati, pasti binasa. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita tidak boleh terkecoh atau terganggu terhadap fenomena yang sama berlaku di muka bumi ini. Tentu ada perbedaannya. Setiap orang percaya kepada Kristus Yesus hidup dalam kebenaran. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah jemaat Tuhan yang dipanggil sebagai gereja. Gereja adalah tubuh Kristus, dan Kristus Yesus adalah kepala gereja dan bukan pendeta dan pastor, saudara. Kita semua telah diberikan mandat yang sama. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang didiami oleh Roh Kudus Allah sendiri. Amin. Setiap orang percaya kepada Yesus, kita adalah milik Tuhan Yesus yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah dikhususkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita semua diberikan mandat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Gereja ini disebut eklesia, yang dipanggil keluar, disatukan di dalam kumpulan orang-orang yang telah dikuduskan untuk saling memperhatikan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat sekejap di dalam kitab atau surat Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan 23. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Gereja bukan soal bangunan, tetapi orangnya, ya. Dalam konteks kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah ini yang ditulis oleh Raja Salomo, Pengkhotbah coba membawa kita melihat dari satu kacamata dan perspektif yang berbeda, yaitu perbedaan hidup kita sebagai orang-orang percaya, yang kita jalani sebagai orang-orang benar, yang diperkenan oleh Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang menolak kasih Yesus, yang menolak Yesus itu sebagai Mesias. Perbedaannya yang pertama adalah hidup orang percaya ada di dalam tangan Tuhan, memiliki pengharapan dan sukacita. Hidup orang percaya
ada di dalam tangan Tuhan, memiliki pengharapan dan sukacita. Amin. Di dalam ayat 1 dan yang ketiga yang kita sudah baca di dalam kitab Pengkhotbah tadi. Kalau dilihat di sini di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa orang-orang benar, orang yang berhikmat, perbuatan mereka, baik itu kasih maupun kebencian, semua ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini, apa yang kita mengerti ini ya saudara-saudari, baik kasih maupun kebencian manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Ayat ini difahami sebagai merujuk kepada Allah. Tidak seorang manusia pun dapat mengetahui apakah perbuatan benar kita akan mendapat kasih atau kebencian atau kejijikan daripada Allah itu sendiri. Sebagai contoh, di dalam kitab Malaiki pasal 1 ayat 1 hingga yang ketiga. Ya, kitab Malaiki 1 ayat 1 hingga yang ketiga. Dikatakan di dalam ayat ini, ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Malaiki, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Saudara-saudari, ini yang dikatakan Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 tadi. Sungguhnya semua itu kuperhatikan dan kuperiksa, dikatakan, yaitu orang-orang yang benar, orang yang berhikmat, perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Tuhan. Kalimat atau perkataan baik kasih maupun kebencian ini merupakan dua emosi yang ekstrim yang muncul, yang hidup dalam diri orang percaya, yaitu orang pada semua manusia pun begitu. Bukan berarti saudara ini bermuka dua atau bermuka talam dua muka, ya. Tetapi Pengkhotbah menyatakan hidup kita boleh saja up and down. Kadang-kadang kondisi emosi kita ada baik, kadang-kadang kondisi emosi kita tidak baik. Sepertinya gelombang laut yang pasang surut, ya. Masa-masanya saudara ada tertawa, tetapi ada masa-masanya kita menangis. Sungguh pun ada saat-saatnya hidup kita berada di dalam kondisi yang baik, dan kadang-kala kita juga berada dalam kondisi yang tidak baik, bahkan dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang amat menyakitkan. Namun saudara-saudari, perbedaan orang-orang percaya, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, dengan orang-orang fasik yang menolak kasih Yesus, hidup kita berada di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Ingat itu baik-baik. Kehidupan orang percaya sudah berada di dalam telapak tangan Tuhan Yesus. Ini yang membuatkan kita berbeda ketika kita mengambil pengalaman hidup yang sama dengan orang lain. Jika kita melihat kembali sepanjang perjalanan hidup kekristenan kita, sejak mula-mula saudara percaya Yesus, menerima Yesus, beribadah, menyembah, berdoa, bersaksi, memberitakan Injil, menolong orang lain, ya, mengasihi, dan kita mengalami penghinaan, mengalami penganiayaan dari orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita harapkan mereka melukai hati kita. Segala kebaikan yang kita lakukan, yang telah kita berikan dengan cinta yang jujur, dalam kasih yang jujur yang telah kita berikan, pengabdian kita di dalam pelayanan yang telah kita lakukan dengan segenap hati kita untuk Tuhan, mungkin
bahkan sampai kita menutup mata, sampai nafas yang terakhir kita melayani Tuhan di bumi ini. Apakah yang kita perolehi? Apakah saudara dan saya dapat daripada semuanya ini? Mungkin kita melihat dan menghadapi awan yang sangat gelap dan tebal di sepanjang hidup kita. Di tengah-tengah sungguh-sungguh kita melayani Tuhan, mengasihi keluarga, ada awan yang gelap menutupinya. Namun, bagi orang-orang yang percaya, kita akan melihat di balik awan gelap yang tebal itu ada cahaya pengharapan bersinar daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada sinar kemuliaan Tuhan di balik awan yang gelap itu. Amin. Kita yang percaya kepada Kristus, kita dapat melihat dalam iman kita betapa keruhnya kehidupan, namun berada dalam tangan Tuhan Yesus, kita ada pengharapan. Secara fenomena, kita melihat hal yang sama di atas permukaannya, sama yang dialami juga dengan orang-orang fasik di dunia ini. Perbedaannya, kita hidup, kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Suatu hari akan ada pengadilan terakhir. Artinya, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dunia ini akan diadili oleh Hakim yang adil, Yesus Kristus. Amin. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Roma 14 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Menyatakan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Demikianlah setiap orang akan diberi pertanggungjawab atas dirinya sendiri di hadapan Tuhan Yesus. Oleh itu janganlah kita saling menghakimi di dalam keluarga saudara kita di dalam Tuhan, dan jangan menghakimi gereja-gereja yang lain atau kehidupan orang lain yang kita melihat mungkin sangat tidak baik, tetapi belajar jangan menghakimi orang itu, ya. Sebab kita sendiri masing-masing akan bertanggung jawab dengan perkataan kita itu di hadapan takhta pengadilan Yesus Kristus. Mari kita melihat di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Setiap orang percaya diberikan upah berdasarkan kesetiaan dan ketaatan komitmen kita kepada amanat agung Tuhan Yesus, komitmen kita kepada firman Tuhan. Kita melayani Kristus dengan hati yang tulus dan jujur. Khusus ketaatan kita melakukan mengerjakan amanat agung. Bersaksi siapa Yesus itu kepada orang lain. Saksikan kebaikan Tuhan. Saksikan tentang Kristus Yesus yang menyelamatkan. Kita bersaksi bagaimana kehidupan saudara diubah oleh kuasa Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Bersaksi dan berdoa, mengajar di dalam firman Tuhan. Ya, itu merangkumi semua di dalam amanat agung. Sebab itu, di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 12, Yakobus pasal 1 ayat 12 menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada
barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Saudara-saudari, ini merupakan takhta pengadilan Kristus, yaitu the judgment seat of Christ. Sementara takhta pengadilan putih, pengadilan itu bagi orang-orang yang menolak dan tidak percaya Yesus Kristus. Oleh itu, selagi kita diberi kesempatan untuk hidup, mari kita hidup dalam kebenaran firman Kristus, bukan untuk sebagai pengetahuan minda kita, otak kita. Firman Tuhan bukan sekadar pengetahuan untuk berdebat, untuk memerangi orang lain. Tidak. Kita melakukan itu, ya, dan kita mengaksikan firman Tuhan di dalam hidup pribadi kita. Benar-benar orang lihat kita adalah surat Kristus yang terbuka kepada orang, yang boleh dilihat dan dibaca. Ya, itu yang supaya orang boleh sungguh-sungguh tertarik kepada Yesus, bukan betapa pintarnya saudara berkata-kata. Lakukan. Perkataan yang banyak itu lebih banyak penghakiman, menghakimi. Lebih baik kita mengatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebab dikatakan juga di sini, ini berarti tidak ada lagi untuk kepentingan diri sendiri. Hidup kita bukan untuk sendiri-sendiri dalam dunianya sendiri-sendiri. Kita hidup bermasyarakat, di dalam keluarga, di dalam gereja, bermasyarakat, ya. Sebab itulah yang dikatakan juga di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Saudara, pahatlah firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Ingat baik-baik, kita telah ditebus dan dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Betapa mahalnya darah Yesus itu. Anugerah Allah itu bukan murah, bukan murahan. Kita dikatakan di sini perintah Tuhan. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Jangan egois, penting diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ya, selalu fokus kepada diri sendiri sehingga menyembah kepada diri sendiri. Diri sendiri menjadi berhala, menjadi ilah. Ini yang membuatkan Tuhan merasa jijik dan tidak berkenan. Walaupun saudara beribu-ribu kali berdoa, selagi kita tidak mengandalkan Tuhan dan tunduk kepada firman Tuhan. Kita belajar itu. Semua kita perlu belajar. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang pertama. Yakobus pasal 1 ayat yang 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14-15 menyatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Manusia dicobai oleh keinginan dirinya sendiri. Apabila saudara menabur benih dosa, saudara akan menuai hasilnya itu di dalam kebinasaan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, hidup menurut firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekalipun kita mengalami segala-galanya seperti awan yang gelap, emosi juga pandai up and down, pandai pasang surut. Tetapi jangan cepat kecewa, jangan cepat marah, emosi kebencian meledak, membenci, dendam kepada seseorang. Berhenti melakukan itu saudara. Kamu akan letih, lesu karena dosa melekat dalam dirimu. Itu dosa menghimpit dalam diri saudara. Itu yang membuat saudara berbeban dan sangat merasa letih. Bebaskan diri kita.
Izinkan Tuhan mencabut semua itu dari hidup kita. Ya, jangan cepat kecewa, emosi, marah, dendam, sakit hati dan sebagainya. Berhenti. Yesus segera datang. Apa yang kita mau jawab pada waktu kita menghadap takhta pengadilan Allah nanti? Beranikah kita berhadapan dengan takhta pengadilan Tuhan dengan gaya hidup kita yang seperti ini? Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan tidak membenarkan dirinya dipermainkan. Amin. Sebab itu, tangan Tuhan adalah konsep yang sangat penting di dalam Alkitab. Simbolik yang penting. Ada kuasa tangannya, ada kekuatan, ada yang memimpin hidup orang percaya. Tangan Tuhan itu penuh dengan kasih, merangkul orang-orang berdosa, saudara dan saya, dan kita ditebus oleh darah Kristus Yesus yang mahal. Amin. Tidak ada satupun yang berlaku yang terjadi di luar izinnya Tuhan Yesus yang berdaulat, menguasai, dan tidak ada perkara yang menimpa hidup orang yang terlepas daripada tangan Tuhan yang melindungi kita. Tidak ada kebetulan berlaku dalam hidup saudara. Oleh itu, kita hidup di muka bumi ini adalah berjalan dengan kekuatan, penghiburan, pengharapan daripada Roh Kudus Allah sendiri. Amin. Raja Salomo melihat kematian tidak mampu dielakkan. Ya, tidak boleh berat sebelah tentang hal kematian ini. Sebab itu di dalam ayat 4 dan 7 sudah dikatakan, hidup orang-orang percaya kepada Kristus Yesus memiliki pengharapan, sukacita dan merasa puas. Kita merasa cukup. Dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan? Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Mari kita lihat sebentar di dalam Pengkhotbah pasal 9 yang tadi ayat 4, 5 dan 6. Pengkhotbah 9 ayat 4, 5 dan 6. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Amin. Atau di bawah kolong langit ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, dari dahulu sampai sekarang pun dalam dunia postmodern ini, dalam era kemajuan industri, dari zaman ke abad mula, dari zaman dan abad yang mula-mula sampai sekarang, binatang singa ini menjadi lambang binatang yang istimewa. Singa raja hutan rimba, ya, singa adalah raja hutan rimba, the Lion King. Sungguh pun faktanya singa itu tinggal di padang rumput, bukan di hutan rimba. Memandangkan dia binatang, dikatakan sedemikian. Dan lebih banyak itu di Afrika Selatan maupun di India. Kita tahu tentang hal itu. Dan mereka ataupun singa ini hidup secara berkelompok, berkumpulan di kalangan singa-singa. Dan mereka ini tidur 20 jam dalam satu hari, 20 jam sehari. Dan mereka menjaga di mana kawasan atau area mereka yang tersendiri. Ya, betul-betul mereka ini seperti raja, tidur 20 jam satu hari. Ini menyatakan tentang kemampuan, keagungan, kebesaran, kekuatan, dan ketenangan mereka. Tetapi di sebaliknya, anjing adalah seekor binatang yang hina, menjijikkan, yang kotor, tidak ada harga dan artinya. Di dalam dunia kuno, anjing ini dianggap sangat meremehkan, hidup untuk mengais sampah-sampah saja.
Namun, pengkhotbah menyatakan, apa gunanya lambang kemegahan yang hebat, yang besar, yang agung, yang dihormat, dipuji-puji oleh manusia, penampilan saudara yang hebat, yang cantik, yang tampan, seluruh badan penuh dengan emas, barang-barang berharga, dan memiliki banyak sijil-sijil yang cemerlang yang terbaik di muka bumi ini, supaya semua orang berkata, wow, hebat sungguh saudara ini. Itu sikap manusia, suka dipuji dan dihormat. Tetapi apapun yang dimiliki kemegahan itu seperti singa, tetap juga akan mati. Tidak bernafas, tubuh akan menjadi kaku, beku, dan menjadi debu. Apa yang kita miliki adalah sia-sia. Apa yang boleh dibanggakan? Tidak ada. Tetapi berbanding dengan hidup orang percaya yang dipandang rendah, yang dipandang hina dan miskin seperti anjing ini, dikatakan hidup pun secukup-cukupnya, tidak merampas milik orang lain, dan hidup mereka dalam ketundukan dan rendah hati. Penampilannya pun cukup sederhana, tidak mau bersaing dengan siapapun. Siapa yang lebih tampan, hebat, cantik, dan berharta, bergaya, dia tetap memiliki kehidupan. Dan walaupun dalam keadaan begini, mereka juga pasti mati. Hidup orang percaya penuh dengan pengharapan dan sukacita. Dikatakan, mereka tetap hidup walaupun sudah mati. Inilah janji Tuhan. Dalam arti kata, mereka hidup penuh dengan takut akan Tuhan. Penuh harapan dan sukacita, artinya dia hanya makan sesederhana, penuh damai, sejahtera, dan dia sadar dan percaya kepada Tuhan. Meskipun dia mati, dia tetap hidup. Haleluya. Yesus dalam hidup kita adalah jaminan kehidupan abadi untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus Yesus di dalam kerajaan surga. Di dalam ayat yang keempat tadi sudah dikatakan bahwa orang-orang yang hidup tahu mereka akan mati. Sedangkan orang yang tidak tahu, orang yang mati, dia tidak tahu apa-apa lagi. Memang betul, amin. Mari kita menjalani kehidupan kita sekarang ini berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau saudara benar-benar seorang Kristen, saya mau katakan, hidup sepadan dengan Injil Kristus. Segalanya dinilai oleh Tuhan untuk upah dan dalam kekekalan akan datang. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 menyatakan, Yohanes 11 ayat 25 menyatakan, Yesus menjawab, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Inilah pengharapan kita. Walaupun mati, kita akan hidup bersama Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 51, Yohanes 8 ayat 51 menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita ada dalam tangan Tuhan dan akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Bukan di dalam kebinasaan, bukan di dalam lautan api. Amin. Yesus telah mengalahkan maut. Sebab itu jangan kita biarkan hidup kita dikuasai oleh dosa, oleh ketakutan. Karena Yesus adalah sumber pengharapan bagi orang yang percaya, saudara dan saya. Amin. Mari kita melihat di dalam satu ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 menyatakan, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita melihat lagi di dalam kitab Kolose pasal yang 1 ayat yang kelima. Kolose 1 ayat kelima menyatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di syurga, tentang pengharapan itu
telah lebih dahulu kamu mendengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Amin. Puji Tuhan. Yang dikatakan hidup bukan sekadar bernafas ya, tetapi kita diberikan hidup yang baru, hidup yang telah diubah, hidup daripada Allah sendiri, kelahiran baru oleh kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Orang percaya tidak akan mati rohani lagi. Jangan kita ditipu oleh dunia ini untuk menghabiskan waktu-waktu hidup kita dengan sia-sia, membuang-buang waktu yang sia-sia, membuang tenaga, membuang potensi kita, membuang karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, membuang kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Marilah kita lebih banyak berbuat baik. Hasil penebusan dan keselamatan, kita harus melakukan yang baik kepada keluarga, gereja, dan sesama kita. Sebab itu kita melakukan pelayanan kebajikan dan juga melakukan amanat agung Kristus, bersaksi, memberitakan Injil, mengajar kebenaran, lebih akrab kepada Tuhan Yesus di dalam doa, pembacaan firman Tuhan, belajar, dan lebih banyak menyembah kepada Tuhan. Jangan membuang-buang waktu, ya. Apapun dikatakan di sini yang kita lakukan itu dengan segenap hati dan untuk Tuhan. Hal yang kedua yang kita boleh pelajari dalam konteks firman Tuhan ini adalah hidup bersemangat dan lakukan yang terbaik. Kita hidup bersemangat dan lakukan yang terbaik. Sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus, hidup kita harus bersemangat, ya. Sebab itu dalam ayat yang ke-7 juga menyatakan kita menjalani kehidupan ini dengan benar-benar makan, minum, menikmati itu berkat Tuhan dengan bersemangat, ya. Jangan kita cepat berputus asa. Kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-8, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 9 ayat ke-8, 9 dan 10. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, firman Tuhan ini sangat indah bagi kita, ya. Sebab itu Tuhan mengkehendaki setiap kita sebagai keluarga, khususnya suami istri, menjadi lambang bagi hubungan Kristus dengan gerejanya, yaitu jemaat, seperti mempelai lelaki dan mempelai perempuan. Sebab itu firman Tuhan menegaskan di sini, bapak-bapak hidup mengasihi istri mereka semasa hidup mereka sampai masa tua, ya. Tidak ada tempat lain. Kedudukan istri tidak boleh diganti dengan anak, harta, kekayaan, dan orang lain dan sebagainya. Tidak ada. Firman Tuhan tidak pernah mengajar sedemikian. Ya, sebab itu apapun berlaku, tetap bertahan di dalam kehidupan hubungan suami istri, di dalam keluarga yang telah disatukan menurut kebenaran firman Tuhan. Kita berpegang kepada firman Tuhan. Sebab itu setiap orang yang akan menikah mencari pasangan yang seiman, yaitu hati mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi pasangan hidup kita yang telah Tuhan berkati, ya. Sebab itu kita menjaga kekeluargaan kita dengan segenap hati kita. Apapun berlaku, apapun masalah, tidak ada alasan untuk kita. Sebab itu kita juga memiliki semangat, ya, untuk hidup dengan baik. Dikatakan biarlah pakaianmu selalu putih dan jangan tidak ada minyak. Ini adalah menyentuh kita, menjaga kekudusan kehidupan kita. Kita menjaga hidup kita, yaitu selalu siap, ya. Minyak kepala sudah ditaruh dan sebagainya, artinya dia siap sudah untuk pergi, untuk berperang atau melakukan sesuatu. Sebab itu kesempatan itu datang lalu akan pergi setiap hari. Jika kesempatan datang, kita sudah siap sedia.
untuk meraihkan kesempatan itu. Terlalu sering berlaku saat kesempatan itu datang, saudara-saudari leka, cuai, dan tidak bersiap sedia. Dalam hidup ini, apakah pilihan yang sudah kita ambil? Apakah saudara hanya berdiam diri, tidak mau melakukan apa-apa kebaikan di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Jadi pengangguran, diam-diam tidak mau buat apa-apa. Pakaian putih mengacu kepada kesalehan, integritas dalam kehidupan kita, kesucian di dalam perilaku moral karakter kita. Kita akan jaga itu dengan siap sedia hidup menjalani hidup ini, selalu siap sedia meraihkan kesempatan-kesempatan yang diberikan, dan kita menjalani hidup ini dengan sukacita yang positif, yang positif. Bukan seperti orang yang membuat-buat sukacita penghiburan secara yang duniawi. Dalam aspek kesempatan ini, Tuhan memanggil kita untuk selalu siap sedia untuk merebut kesempatan, dan secara aktif kita juga mencari kesempatan, bahkan menciptakan kesempatan itu. Amin. Sebab itu kita selalu bersiap sedia, baik atau tidak baik waktunya, kita bertanggung jawab menyatakan, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang lain. Baik atau tidak baik keadaannya, selalu kita bersiap sedia untuk bersaksi. Bagaimana pergaulan saudara dengan teman-teman saudara? Perkataan apa yang keluar daripada saudara? Mengkritik, menghina, perkataan yang hal-hal yang tidak baik. Masukkanlah perkataan firman Tuhan dalam pergaulan saudara itu. Bawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan doakan mereka. Memberkati, Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka juga dapat diselamatkan. Ya, sebab itulah peranan kita. Seharusnya lah, sewajarnya orang Kristen yang percaya kepada Yesus, sikap kita adalah seorang yang rajin berusaha. Segala tangan kita yang kita pegang, apapun yang kita lakukan, usahakan, lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Selagi ada kesempatan hidup di bawah kolong langit dan matahari ini, saudara, marilah kita menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Janganlah takut, jangan bimbang. Sebab hidup kita orang percaya, orang benar, ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah pengharapan kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang indah dan yang baik ini. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa kehidupan orang percaya kepada Yesus, kehidupan orang-orang benar sudah berada di dalam tangan Tuhan yang melindungi, memelihara, memberkati kami. Kami bersyukur itulah anugerah-Mu buat kami yang menyelamatkan kami daripada dunia orang mati. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kami berdoa pada saat ini kepada setiap ahli keluarga kami, saudara mara kami, teman-teman seiman kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tubuh jasmani dalam keadaan yang lemah, yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, memberikan pemulihan, kesembuhan. Kuatkan mereka, kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Mata hati kami fokus kepada Kristus, kepada salib Yesus. Karakter kehidupan kami semakin menjadi seperti Kristus, selalu tunduk kepada firman-Mu dengan kerendahan hati. Kami serahkan pemerintahan di dalam kerajaan negeri dan negara kami dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam kasih setia-Mu. Setiap pekerja-pekerja Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Setiap bangsa yang ada dalam negara kami, Tuhan memberkati. Setiap gereja Tuhan memberkati. Satukan kami semua di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi. Shalom. Amin. Memandangmu selalu, kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Bintang yang bersinar, Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan Kau Tuhan. Memandangmu selalu, kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Bintang yang bersinar, Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan